Adanya pesan terakhir Joshua ya. Joshuanya bukan yang di sini ya, masih panjang yang ini. Ini pesan Joshua bin Nun yang menuju 110 tahun usianya. Amin, panjang ya. Kita baca firman Tuhan. Iya. Boleh baca-baca di rumah, sebetulnya panjang banget sih. Tapi ya kita coba aja. Lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya, dan ketika Yosua telah tua dan lanjut umur, dipanggilnya seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, dan berkata kepada mereka, "Aku telah tua dan sangat lanjut umur. Dan kamu ini, kita ini, telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang telah berperang bagi kamu." Nah, keamanan dalam bahasa aslinya itu yang di bawah itu ya, Noah ya. Itu to rest atau give comfort. Tuhan udah berikan kita keamanan dan kenyamanan. Masalahnya manusia kalau udah aman dan nyaman seringkali lupain Tuhan. Iya, itu dia. Sibuk dengan episode-episode. Nah, ini pesan terakhir Yosua bahwa lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan, udah aman. Udah bisa bayar uang sekolah, tadinya uang sekolah telat mulu dipanggil ke tata usaha, ya kan, yang senyum pengalaman pribadi. Sudah bisa bayar uang kuliah, tadinya ngarep kiri kanan temen bisa kuliah, saya kok nggak bisa, berharap berdoa, sekarang sudah lulus kuliah, aneh, nggak punya laptop, bikin skripsi sulit. Itu masa-masa yang Tuhan begitu baik sama kita. Nggak punya kerjaan, doa sudah punya kerjaan. Bahkan sudah naik gaji. Bahkan mungkin ada beberapa kita sudah punya bisnis, sudah punya kendaraan, sudah aman, sudah nyaman. Tapi kok ibadahnya ngendor? Alasannya itu sih, akhir tahun ada long weekend, Nataru. Alasannya yang disalahin itu Nataru. Masalahnya habis Nataru ditambah Imlek. Bukan hanya mager, itu mati suri. Nah, kita harus bangkit di awal tahun. Amin. Jangan sampai karena udah aman, udah nyaman, ibadah malah kendor, pelayanan malah terasa beban. Nah, kalau ketika kepepet kita merasa butuh Tuhan, tapi kalau ada jalan lain, beda cerita. Kalau nggak ada jalan, Tuhan satu-satunya harapan. Kalau udah lega, lupa lagi. Nah, ini harusnya ritmenya nggak begini. Harusnya kalau dulu jalan kaki dan sulit sekali, nggak ada sarana transportasi umum kayak zaman sekarang. Dulu itu kalau di daerah ada apa ya, M12, M08, P12, P01, Bekasi, Tambun ya, betul ya. Ada Kampung Melayu ya, ada Cempaka Putih situ ya. Pokoknya sedikit sekali gitu loh. Kalau dikit jauh, oh itu tempat jin buang anak, karena nggak ada transportasi umum. Tapi masalahnya pada saat seperti itu kita bisa ibadah, bisa pelayanan. Kadang pelayanan ada yang sampai jam 4 subuh udah di tempatnya, dibagiin rompinya, disuruh bagiin brosur, pulangnya jam 11 malam, kagak ada sarana transportasi, jalan kaki. Kadang kalau ada KKR di Ancol ya, di Gelora Bung Karno, jalan kaki bisa 2-3 jam, nggak ada sarana transportasi umum. Kita lakukan itu, tapi itu dulu ya, itu dulu ya. Tapi dulu kita bisa pelayanan, kita bisa ibadah. Walau masih musim hujan datang, lagi banjir-banjir, pikiran gereja di mana? Masih jadi jemaat. Belum punya uang dan akses beli sepatu bot, nyampe tuh di rumah ibadah. Dulu itu. Dulu pikirannya, wah macam-macam, kantong plastik, jaka, sendal jepit, nanti di gereja cuci, ganti sepatu. Pokoknya banyak akalnya itu dulu. Kalau sekarang akalnya cuma satu ya. Kita sekarang ada kemunduran, akalnya jadi kecil. Kerjaan kita urut-urut kotak kecil. Kalau zaman dulu, bahkan kemarin itu pas Imlek, saya bilang kamu sering banget ngomong Imlek, tapi memang Imlek baru datang ya. Pas Imlek kemarin ada yang kena banjir di malam hari. Tapi ya gimana? Pas Imlek banjir-banjiran tetap Imlek. Kalau banjir-banjiran tetap ibadah. Nah, tuh. Ya kan kadang gitu. Kalau enggak ya kemunduran gitu loh. Banjir, Imlek jalan terus, ibadah tahu. Nah, ini harusnya di hati kita
Jangan lah masa samakan ibadah dengan Imlek. Maksudnya harusnya ibadah itu ada Tuhan lah yang utama ya, bukan Imlek yang utama, ngaco ya. Apalagi aku udah mau nikah dikit lagi ya. Imlek jadi nomor 8 ya, bukan nomor 2. Cuma masalahnya harusnya dengan kondisi Jakarta atau Indonesia semakin mudah, ada transportasi umum, ada ojek online, bahkan mungkin ada yang sudah Tuhan percayakan kendaraan pribadi, harusnya jadi lebih mudah ibadah, lebih rajin pelayanan, betul-betul. Mestinya. Zaman dulu jalan kaki susah, zaman sekarang ada transportasi umumnya ber-AC loh, tinggal tap. Ya, kayak seakan-akan saya pernah tap aja juga. Tinggal tap, ya kan, tinggal tap aja. Tapi banyak sekali anak-anak Tuhan ketika awalnya semangat, tapi what about now? Bagaimana dengan sekarang? Ketika udah mulai aman, ketika mulai nyaman, malah sibuk mungkin dimsum pagi-pagi, sibuk kumpul keluarga, family day. Padahal tiap hari ada family itu di depan mata, tapi alasannya family day. Sibuk mungkin katanya hari olahraga, katanya hari Minggu hari olahraga. Padahal ibadah cuma 60 menit. Padahal kita maunya nafas tuh 24 jam sehari. Nggak mau 23 jam doang kan nafasnya, maunya 24 jam sehari. Tapi kita kasih 1 jam aja buat Tuhan dalam seminggu. Tapi ada aja yang nego, ada aja yang kompromi. Yuk semangat lagi, rajin lagi, lebih persiapan lagi. Ada pesan terakhir Yosua yang bukan di sini tapi yang di sana. Yosua 23:1 tadi, lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua orang musuhnya, dan ketika Yosua telah tua dan lanjut umur. Oh ini tadi udah ya. Nah, padahal kita udah ngelihat segala yang dilakukan Tuhan Allah kita di ayat bawahnya itu, dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan. Tuhan tuh udah tolong kita berkali-kali gitu loh. Harusnya kita tuh happy. Tapi berapa banyak dari kita coba membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita coba nggak konten atau nggak merasa cukup dengan apa yang ada. Padahal dibilang selama ini Tuhan yang berperang bagi kita, tapi seringkali banyak anak Tuhan yang berani kecewa sama Tuhan. Kayak kita mau atur Tuhan, Tuhan harusnya jawaban doanya kayak gini, kok Tuhan jawabannya doa kayak gitu. Harusnya dia yang menjadi jodohku, kenapa belum ada sampai sekarang? Padahal saya udah berdoa puasa dari Daniel, Nehemia, sampai apapun saya lakukan. Bisa lupa sama kebaikan pertolongan Tuhan selama ini. Padahal mungkin ada juga yang merasa, oh saya dipromosi karena saya pintar bawa diri loh di kantor. Mungkin ada yang kayak gitu. Bukan karena Tuhan lah. Saya dipromosi karena saya pintar bawa diri. Oh, emangnya orang lain, teman-teman kantor kantor kita tuh dirinya ditinggalin di rumah apa? Semua juga bawa diri baik-baik lah. Tapi kenapa ada beberapa orang dapat promosi? Itu karena kebaikan Tuhan, betul nggak? Lagunya sendu. Nggak sesendu itu. Nah, kalau sama ayat berikutnya 23 ayat 4, ingatlah, ada kata ingatlah, kenapa? Karena orang suka lupa. Ingatlah, aku telah membagikan dengan membuang undi bangsa-bangsa yang masih tinggal ini kepada suku-sukumu, menjadi milik pusakamu, seperti juga semua bangsa yang telah kulenyapkan hari itu, mulai dari sungai Yordan sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Agak ngerep karena banyak ayatnya, jadi dilewatin aja nggak apa-apa, nanti di rumah baca sendiri. Dan Tuhan Allahmu, dialah yang akan mengusir dan menghalau mereka dari depanmu, sehingga kamu menduduki negeri mereka. Bukan kerja keras kita, bukan karena pintar kita, bukan karena network kita, bukan karena bos saya baik, bukan, karena Tuhan yang mengusir dan menghalau mereka, musuhmu, dari depanmu, sehingga kita dapat menduduki negeri yang dari Tuhan, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Nah, di akhir hidupnya Yosua di sekitar usia 110 tahun, kita bisa menggambarkan di kepala kita ada opa Yosua usia 110 tahun, pemimpin yang tangguh, kasih pesan terakhir di depan opa-opa lainnya, karena semua udah jadi opa-opa. Ada opa jenderal perang, ada opa Kaleb, ada opa Pinehas, ada pendeta tingginya, semua udah jadi opa-opa. Dulunya tuh menjadi orang-orang yang mempunyai jiwa yang berbeda. Orang lain bilang katanya ada raksasa, kalau dia, kita jadi belalang, kalau dia pusing amat gitu. Selama Tuhan beserta kita gitu. Dulu, sekarang udah jadi apa-apa gimana? Nah ini, dulu bersama-sama Yosua, Kaleb, Pinehas, ketika dia ngomong nih udah mau dipanggil Tuhan nih, ayo gitu.
Mungkin ada tentara-tentara yang selama ini setia berperang bersama-sama Yosua juga, dan ada juga generasi muda atau generasi yang baru yang regenerasinya. Tapi Yosua di akhir hidupnya mengingatkan kembali bahwa semua pencapaian yang diraih, semua kemenangan perang yang pernah ada, semua kekuatan yang ada di tengah mungkin kesulitan, kegagalan, kekalahan, semua itu dari Tuhan. Ingatlah seperti di ayat 4 tadi, karena manusia modern seringkali lupa kata ingatlah. Kalau udah aman, udah nyaman, hidup udah lebih enak, seringkali kita lupain Tuhan. Jangan dong. Yosua 23 ayat 6 berikutnya. Nah kita itu ada wajah. Oke, ini gak apa-apa lah, ada dia. Saya mau coba cari foto lovebird saya, tapi lovebird saya gak boleh pelayanan ya, sama Pastor Yuli gak boleh pelayanan. Udah pernah pelayanan dia, tapi bahaya ya katanya. Nah ini lovebird orang lain. Nah ini ada, maksudnya gini loh, kita tuh kadang-kadang lupa sama Tuhan, dan kita udah lupa berdoa. Dan itu setiap minggu kita ngomongin udah bertahun-tahun, tapi banyak yang gak berdoa juga gitu loh. Walaupun udah dari burung, gajah, apapun ditaruh di depan, tapi come on, abis pulang dari ini kita berdoa. Burung lovebird saya, ya beda tipis sama ini, gantengan yang cakepan yang di rumah lah ya kan. Dia tuh tiap hari panggil supaya dibukain itu. Kalau di rumah saya tuh burungnya bebas gitu loh. Nanti sore dia pulang sendiri. Hebat ya dia. Terus dia juga salim, enggak gitu kayak gitu. Maksudnya dia keren lah ya pokoknya. Nah dia minta dibukain lah gitu. Ya udah, jadi dia bunyi. Biasanya cek gitu. Jadi kayak cek. Karena dulu dari kecil saya suka cek-cekin dia. Saya bingung maksud suara burung gimana? Itu nggak mungkin. Tadi awal cek gitu, kita ikutin. Terus kalau nggak dibukain, disebutin nama kita satu-satu. Joshua gitu. Nah kalau Joshua-nya udah turun bawah, dia Yuli. Dia akan manggil sampai bisa berjam-jam loh. Dia aja manggil berjam-jam, kita berhenti berdoa. Doa terus. Padahal nggak ada orang di situ, dia tetap aja Joshua, cek Yuli, Joshua gitu. Kita mencari tahu, emangnya lovebird bisa ngomong? Ternyata betulnya nggak bisa. Cuman kan dari lahir kita kasih makan, kita cekokin sendiri pakai bubur bayi anak, mungkin vitaminnya ketinggian. Dia bisa ngomong beberapa kata gitu. Jadi mestinya lovebird itu nggak bisa ngomong, ya kan? Nah ini kepintarannya, tapi kepintarannya dia pakai untuk manggil kita. Kadang Maxwell juga Maxwell bisa juga, canggih juga dia. Nah ini dia panggil lagi dan lagi untuk ada solusi lah ya. Saya mau keluar gitu. Nah kita seringkali udah gak manggil Tuhan lagi, cuman info saldo. Emang nambah info saldo mulu? Ya belum nambah juga. Emang kalau kita pencet info saldo dia naik? Orang gak ada. Emang pancanya online pakai Zoom? Enggak ada ya. Jadi memang jangan gitu jurusnya ya, info saldo. Kalau nggak jurus update, habis gua update kayaknya ada solusi. Doa ya, jangan kalah sama burung yang cantik ini ya. Kita baca firman Tuhan di Yosua 23 ayat 6-nya belum ada ya. Coba sebelumnya ada nggak? Sebelumnya lagi nggak ada juga ya. Oh my god, oke. Berbuka di Alkitab masing-masing. Nggak apa-apa di sini aja, tapi kita buka yuk. Yosua 23 ayat 6, alat gadget dibuka buat ayat doang lah ya, jangan kecantol toko oranye, toko hijau, toko merah yang sudah hilang dari peredaran. Yosua 23 ayat 6, kita di stay aja, mulutnya nggak apa-apa di tempat tadi. Yosua 23 ayat 6. Ya udah kebuka semuanya ya. Ayat 6, kuatkanlah bareng-bareng ya, 3-4. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Iya, jadi kuatkanlah benar-benar hatimu. Ya. Nah, kuatkanlah dalam bahasa aslinya itu adalah kauzak, yaitu sustain, grow strong, and grow firm. Ya, kocak banget nih. Kauzak, ya kan? Nah, kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang. Karena zaman akhir, zaman manusia modern,
itu orang-orang ya jadinya apa ya, lenje-lenje gitu kan, kadang ibadah kadang enggak, kadang ibadah kadang kecewa sama Tuhan, kadang pelayanan kadang ya begitu. Jangan, kuatkanlah hatimu, kuatkanlah benar-benar hatimu. Dan dikatakan grow strong. Kalau grow itu berarti ada waktunya, ada prosesnya, bertumbuhnya, ada kesehariannya. Jadi namanya grow itu enggak mungkin sekarang masih lemah, tapi sejam lagi, mungkin 1 jam lagi belum seberapa, tapi besok ayo baca firman Tuhan lagi, ayo ikut, ayo ngobrol lagi ke coffee corner, ayo terus obrolin yang membangun, terus baca firman Tuhan, ayo grow strong. Nah kalau kita punya prinsip grow strong, kita nggak akan dikit-dikit ngecilin orang. Ah kamu mah ini lagi lemah rohaninya. No, dia lagi mau grow strong kok. Kita harus grow strong, grow firm. Firm ya, jadi nggak belak-belok, nggak menyimpang ke kanan ke kiri. Nggak hari ini cinta Tuhan, minggu depan lumayan cinta Tuhan. Nggak begitu, nggak belak-belok. Dia tetap, walau apapun yang terjadi, Tuhan tetap baik. Ayat 7-nya kita baca bareng-bareng. Dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu, dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Nah ini, karena manusia modern itu mulai bergaul dengan siapapun. Nah akhirnya ngobrolin hal-hal yang membawa pemikiran teman-temannya menormalisasi apa yang tadinya kita jaga. Tadinya mungkin kita orangnya nggak boros, tapi ketika temenan sama orang-orang situ, akhirnya kita mulai ganti handphone, kita mulai ganti jam, kita mulai ganti sepatu. Padahal mungkin kita nggak membutuhkan, nggak jadi sekarang malah pengen gitu loh. Bukan hanya butuh aja, enggak, ini sekarang butuh dan ingin gitu. Maksudnya kayak melampaui hal yang sebetulnya kita butuhkan sehari-hari karena salah pergaulan. Dan mungkin kita akhirnya menjadi pemikiran mereka jadi menormalisasi penyembahan berhala. Tadinya kita kerja itu seperti di steward atau seperti Tuhan percayakan satu area di mana kita bisa bekerja yang terbaik. Tapi ketika kita ngobrol, akhirnya loh kok gaji saya segini ya, padahal udah kerja segini berapa lama, kok kamu enak ya, kok akhirnya kita mulai ada ungratefulness. Kalau kita bergaul sama orang-orang yang salah, ngobrolin hal-hal yang bukan ketuhanan, dan kita akhirnya menormalisasi penyembahan berhala. Kita mulai menyembah mamon. Dikit-dikit ada duitnya nggak, berapa duitnya, berapa ongkosnya. Akhirnya kita nggak bisa yang namanya memberi hidup buat Tuhan, karena semua dikit-dikit dinilai pakai uang. Dan bahaya juga mungkin karena kita sering ngobrol-ngobrol sama teman, ada juga self worship kita, pencapaian ambisi pribadi, mimpi pribadi, mau jadi penguasa, entah itu penyembahan kepada apapun yang, atau kecenderungan membuat kita melanggar perintah Tuhan. Mungkin juga kita berhenti untuk tadi dikatakan itu yang ayat 6 yang nggak nongol itu kan, kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis. Mungkin kita pernah lakukan lalu kita kecewa, berani kecewa sama Tuhan. Lalu kecewa kayak gimana? Kadang-kadang kondisi sehari-hari kita nggak sesuai dengan apa yang kita pikir di kepala kita. Seperti ada dua orang, ada satu orang sumbing itu lagi bilang ke apa namanya, zaman dulu kan mikrolet lah ya. Kalau zaman sekarang apa? Masih ya? Popa milet gitu ya, apalah ya. Atau kalau enggak yang semacam penyambung gitu lah ya, ada namanya kerenan ya, yang pakai tap juga ya zaman sekarang ya. Zaman dulu kan tok-tok gitu ya. Oh, yang pokoknya udah begini ketahuan usianya lah ya. Yang pakai koin di tok-tok gitu lah ya. Kalau enggak pegang pundak abangnya, itu kan zaman dulu. Kalau zaman sekarang kan pit-pit, nah beda. Nah, itu tuh si orang sumbing itu dia mau berhenti. Dia bilang, "Mang, begini bang." Dia bilang gitu. Orangnya kan kagak ngerti kan, "Mang, begini." Tapi abangnya yang depan itu nggak minggir-minggir, kesel kan. Udah lama akhirnya pinggir juga abangnya. Tapi sampai pinggir abangnya juga nggak ngomong. Ternyata pas udah mau turun abang bilang, "Sabar deh, abangnya juga orangnya humi juga," katanya. Jadi kadang-kadang kita mau marah, ternyata bukan satu orang sumbing, ada dua orang sumbing.
Kalau dia ngomong sama-sama nggak ngerti. Kadang-kadang kita mau marah dalam kehidupan sehari-hari. Kita pikir kita tuh, kalau nggak ngerti sih. Kamu nggak ngerti sih papa mama saya kayak gimana. Kamu nggak ngerti sih menantu gua kayak gimana. Kamu nggak ngerti mertua gua kayak. Kamu nggak ngerti sih teman baik saya tuh jahatin saya. Kamu nggak ngerti. Padahal dia juga ngalamin lebih parah dari kita. Semua orang ngalamin sesuatu. PR-nya ada masing-masing. Yang penting kita happy lah dengan diri kita ya. Jangan dikit-dikit kecewa sama Tuhan. Akhirnya kita jadi orang suming ya. Mamping-ibang kata pinggir-pinggir nih ya. Nah, kita lihat bahwa dikatakan jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antara. Jangan itu ngomong apa? Jaga pergaulan. Kita akan dicemari oleh kebiasaan mereka, pola perilaku mereka dan interaksi sosial mereka. Jadi pola pikirnya beda. Ada orang yang pola pikirnya penting duit. Ada pola pikir dikit-dikit investasi. Ya, investasi di dunia yang menuju tenggelam 30 meter ke atas itu kan ya. Beli kapal selam ya paling aman. Nah, kita nggak tahu, salah omongan jadi bahaya gitu. Jaga pergaulan, karena kita sering ulang ini kata-kata dalam berbagai macam ayat, tapi kita tetap aja nggak jaga pergaulan. Lagi makan malam sama siapa? Follow siapa? Liburan sama siapa? Di konteksnya, konteks numbernya banyak siapa itu? Yang di follow siapa? Yang dilihat siapa? Duduk diam siapa? Berjalan sama siapa? No wonder, nggak heran kalau hidupnya ya gini-gini aja. Karena memang 1 jam seminggu aja nggak serius, apalagi sehari-harinya. Senin sampai Jumat Tuhannya dimasukin ke, nah tuh udah sering misalnya ya. Tuhan masukin ke kantong, nanti ya Sabtu malam, tengah malam akan saya buka gitu ya. Iya, itulah bahayanya ya. Kita harus jaga pergaulan. Dan dikatakan berpaut kepada Tuhan. Tapi kamu harus berpaut kepada Tuhan Allahmu. Coba next-nya ada gak ya? Oke, nah ini. Tapi kamu harus berpaut kepada Tuhan. Dalam bahasa aslinya itulah daubak, bukan tebak ya. Daubak ya. Yang tebak yang bertobat. To cling, to cleave, to glue, to join. Jadi berpaut sama Tuhan tuh kayak dilem gitu loh. Udah jadi satu. Namanya dijadiin satu. Kecewa juga nggak bisa ninggalin pelayanan, sebetulnya jadi satu. Terus nggak bisa ibadah. Katanya beribadah kepada Tuhan, tapi kalau kecewa sama orang, akhirnya nggak ibadah lagi. Kok aneh? Berarti ibadah sama orang dari awal. Kalau beribadah sama Tuhan, berarti harusnya yang bisa dikecewa sama Tuhan urusannya. Tapi seringkali ada orang meninggalkan pelayanan, nggak ibadah lagi, dikecewa sama manusia. Padahal Tuhannya baik-baik aja. Tuhannya yang jadi Tuhan yang kena gitu. Padahal Tuhannya nggak salah. Tuhannya mah baik-baik aja. Dan di dalam bahasa Ibrani itu kata taubak itu dalam tense kan, kalau di Inggris itu ada present tense, present continuous tense, past tense. Nah, kalau di dalam bahasa Ibrani dia imperfect tense. Imperfect tense itu bicara mengenai bahwa itu sesuatu yang kayak continuous tense, berlangsung lagi dan lagi, terus menerus. Nah, kita bicara apa? Bahwa kalau kita namanya to glue atau berpaut kepada Tuhan seperti dilem, itu dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Itu baru ngalamin janji Tuhan. Berapa banyak kita mau ngalamin seperti Yosua, ngalamin menang perang, dari nobody tiba-tiba Musa yang susah-susahnya, dia tinggal, ya susah juga, cuman ya enak juga lah gitu. Nggak tahu enak, lebih susah Yosua apa Musa, tapi ya daripada nggak jadi Musa dan Yosua lah ya. Pokoknya Yosua itu, dia itu keep doing it until 110 years old kira-kira lah ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu, now stay strong and steady, obediently do everything written in the book of the Revelation of Moses. Don't miss a detail. Detailnya aja nggak boleh ini. Dan atau tuh beda ya. Terus obediently do. Jadi taat, namanya taat itu nggak gini. Saya nggak ngerti Tuhan kenapa. Ya nggak usah ngerti, taat aja. Terus menurut saya jawaban doanya kok kayak gini ya Tuhan. Nah, kalau kok kayak gini itu berarti nggak obedient. Kalau kita masih kok begini, kok begitu, seperti bukan taat. Kalau taat itu yang nggak masuk akal pun tetap serius, sir, siap sampai akhir. Ya, jadi kayak disuruh lawan tentara tapi suruh diem doang, keliling-keliling. Nanti hari terakhir teriak. Emang teriak kan bisa merobohkan benteng gitu. Just do it. Nggak, cara
lawannya gimana? Nyembah Tuhan. Pujian penyembahan itu di depan. Mati nggak di panah paling depan? Ah, bodoh. Kayak gitu aja, taat aja. Jadi itu kita harus kayak gitu. Taat aja. Ya kalau mau ngalah pesan terakhir Joshua, taat aja. Karena kalau kita nggak taat, kita bisa kecewa. Karena kita coba pikir pakai kepala kita yang berapa ratus cc doang ini. Hold tight to God. Nah ini megangnya erat gitu. Kalau kita megang erat, kita banyak yang kita pegang erat, mungkin handphone lah ya, nggak jauh-jauh kemana lah ya. Nah harus lebih erat daripada handphone. Handphone udah gitu, handphone saya kemana ya? Kalau zaman dulu, dompet saya kemana? Kalau sekarang, oh nggak apa-apa, nanti bisa bayar pakai kris, ya kan gitu. Oh nanti bisa scan. Kalau sekarang handphone nggak ada. Nah itu mirip-mirip melekat seperti harus lebih hebat daripada handphone. Mungkin Tuhan Yesus itu, kita lihat ada mujizat terjadi ketika orang buta Tuhan Yesus doakan, lalu mujizat terjadi. Lalu ada orang-orang yang mengikuti Tuhan, ribuan orang mengikuti Tuhan, ada mujizat 5 roti 2 ikan, mujizat terjadi. Mau 5.000 orang makan, belum wanita, belum anak-anak. Musa mengangkat tongkat, lalu laut terbelah. Mujizat tiba-tiba terjadi. Tapi kok saya doa kok nggak tiba-tiba terjadi? Udah doa 15 tahun, 20 tahun. Kecewanya udah 20 tahun lalu nih. Saya udah zombie di gereja. Yang penting datang. Makanya suka telat. Makanya pas lagi khotbah di WC misalnya kan. Zombie udah. Terus dikit-dikit kayaknya iritasi, sensitif, kecewa. Karena sebetulnya udah zombie, udah 15 tahun lalu. Karena kita mungkin mulai komentar, Tuhan kau di mana sih? Kok sepertinya Tuhan nggak buat apa-apa? Kan saya udah doa. Saya udah doa 15 tahun, 20 tahun, kok masih kayak gini? Kita seringkali nggak sadar bahwa sebetulnya kalau kita bisa sampai hari ini, itu pun sudah menjadi mujizat tersendiri. Kalau kita bisa kuat hadapi semua cobaan yang mau datang, itu semua karena Tuhan udah turun tangan. Tuhan sudah sertai. Karena kita di tengah mujizat itu sedang terjadi, Tuhan mungkin nggak membuat masalahnya pergi, tetapi Tuhan memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemampuan untuk kita bisa melalui semua lembah itu dengan baik, dengan aman. Segala sesuatu kebayar, segala sesuatu selesai. Seperti bangsa Israel 40 tahun di padang gurun, nggak ada mall, nggak ada kemudahan ojek online, tapi bajunya nggak rusak, sendalnya nggak rusak. Mungkin kita maunya, Tuhan kasih saya sendal yang baru, Tuhan kasih saya baju yang baru, Tuhan kasih saya handphone yang baru. Tapi mungkin mujizat yang Tuhan kasih ke kita nggak sesuai dengan apa yang kita mau, tapi menjawab dengan caranya tersendiri. Kita mesti ngerti hal itu. Karena kadang-kadang kita kecewa, padahal jawabannya atau mujizatnya udah di depan mata. Karena 40 tahun barang-barang nggak rusak itu adalah sesuatu udah menjadi mujizat itu sendiri. Mereka nggak kelaparan. Ada mana? Ada burung. Padahal mereka budak, bukan terlatih melawan tentara musuh, bukan terlatih bisa bertahan hidup di tengah gurun. Dia bukan tentara. Gimana caranya survive di tengah padang gurun? Enggak. Dia nggak dilatih seperti itu semua. Tapi mujizat Tuhan itu ada, walaupun nggak sesuai dengan semua mungkin yang kita mau. Nah, bangsa Israel itu Tuhan pelihara. Mereka nggak dibiarkan kelaparan, kehausan. Ketika mereka bebas dari perbudakan itu, mereka gembira tuh menuju tanah perjanjian. Kayak kita kemarin mungkin baru dapat berita double favor. Woi, semangat. Tahun double berkatnya. Lalu minggu depannya kita mesti ingat, mungkin perjalanannya nggak semudah atau sesingkat seperti yang mereka pikir. Wah, bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan, tahu-tahu 40 tahun. Rasanya gimana tuh? Mereka itu mulai komplain, kok makanannya gini sih, nggak cocok, kok mana kayak begini sih. Padahal Tuhan udah pelihara. Nah, berapa banyak dari kita kayak gitu? Tuhan udah kasih solusi, tapi kita pikir, kok gini sih? Kok kayak gitu? Kok pasangan hidup saya kok kayak gini, kok kayak gitu, kok kerjaan saya kayak gini, kok bos saya kayak gitu. Kayaknya enakan hidup dalam perbudakan di Mesir deh. Nah, mungkin keadaan kita belum ada perubahan yang signifikan, tapi Tuhan sedang menyertai Bapak Saudara keluar dari setiap lembah permasalahan. Mungkin gak sesuai dengan cara kita. Dia melindungi kita, Dia melindungi pekerjaan kita. Seperti mungkin
Ya, ini burung-burung lagi, saya nggak sadar ya. Asli nggak sadar. Tadi ada kurang dikit, tapi ada burung. Nah, ini ada satu ada semacam family apa namanya, who wants to be millionaire kan. Jadi kayak ditanya gitu, dan itu mendapatkan ya milioner lah ya, menjadi jutawan dolar lah ya. Nah, ini ditanya gitu kan. Nah, pertanyaan terakhir, masalahnya nama orangnya Debra tuh. Debra itu udah abisin dia punya 50-50, kan ada tahu ya, kalau kita nggak ngerti kita 50-50 atau SD audience. Nah, ada SD audience, jadi kalau Bapak Saudara tahu tolong bantu saya di voting gitu kan. Dia udah habisin opsi SD audience sama si 50-50. Nah, dapet nih who wants to be millionaire nih, udah seru. Ditanya, di mana burung ini yang nggak bangun kandangnya sendiri, sangkar sendiri, tapi dia taruh telurnya di kandang, di sangkarnya burung orang lain, di sangkar burung lain gitu. Yang mana? Dia bingung. Apa itu namanya kondor nasar, atau buzzard, ini elang madu, atau kuku, tekukur, atau vulture, ini burung bangke ya. Nah, dia bingung, semua udah kepilihan dengan akhirnya tinggal ada phone a friend. Cuman masalahnya phone a friend nggak pinter-pinter amat sih temennya, cuman kan daripada nggak ada pilihan lah ya, maksudnya ya udah gitu lah, teman paling pintar yang dia punya ya itu gitu kan. Ya udah, dia telepon, lalu temennya angkat, puji Tuhannya. Lalu temennya bilang, itu mah gampang, burung yang tinggal bukan di rumahnya sendiri kan, gampang katanya, gue yakin, kuku tak ukur katanya. Bener lu ya? Bener. Dia, oke, saya lock, kuku tak ukur, jeng 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 gitu kan. Dia menang Bapak Saudara. Who wants to be millionaire? Pas pulang ditraktir makan itu orang, gila kalau nggak ada lu, saya habis itu semua kemarin harta. Kok bisa tahu burung tak ukur? Ya tahu dong, lu nggak tahu tuh yang di kita punya jam tuh di rumah kan ada yang keluar kuku, kuku itu kan namanya burung kuku katanya. Jantungnya tuh orang copot katanya. Ya Tuhan, lu nggak tahu burung kuku, tekukur nggak tahu ya? Cuma lu tahunya gara-gara jam itu, kuku itu katanya. Untung ram. Nah, kadang-kadang kita pikir kayak gini, oh gue dapat kerjaan, oh saya dapat mobil mewah, oh saya dapat rumah hebat segala macam. Oh itu mah karena teman saya pintar, koneksi saya. Karena saya ijazahnya nih dari top 50 university in the world. Lulusan mana? Inggris, Ivy League, Amerika gitu ya. Kita pikir kayak gitu, ternyata pas kita cross check, burung dari jam itu dia, berarti itu karena dari Tuhan gitu loh. Kadang-kadang kita nggak mau ngakuin loh, semua tuh dari Tuhan. Iya. Tentu salah tuh benda cekek. Jadi memang ya seperti itu ya. Jadi kadang-kadang kita tahu lah Tuhan udah tolong kita. Seperti mungkin Raja Nebukadnezar di Kejadian Daniel itu, dia buat patung 90 kaki. Kalau nggak nyembah, dibakar, dimasukkan ke dapur api. Tapi ada 3 remaja Israel, terserah kau mau ngapain kek, kita pokoknya nggak akan nyembah. Malah dibuat apinya, dapur api 7 kali lebih panas. Dibuanglah ke sana. Yang manasin dapurnya aja meninggal, ya kan? Tapi pas sampai rajanya mau ngeliat, kayaknya bukan 3, ada 4. Ya kadang-kadang mungkin Tuhan nggak bikin kita ya udah batal, nggak jadi dihukum gitu. Dapur api mungkin tetap ada, masukin dapur api tetap ada, tetapi kita dijadikan tahan api. Mungkin jawaban doa kita nggak yang Tuhan tolong Tuhan biar apinya padam, biar rajanya meninggal gitu, kacau banget ya, maksudnya tolonglah gitu kan. Tapi tetap masuk dapur api loh. Tapi Tuhan jawab, kamu tahan api. Toh semuanya kebayar tuh, toh semuanya kebeli tuh, toh masih hidup sampai sekarang. Apapun itu yang kita hadapi, kadang kita maunya mujizat sesuai dengan cara kita. Harusnya kita belajar cara Tuhan, bukan cara kita. Ngertiin aja. Kok saya lihat ada 4 orang tuh, bukan bertiga. Kita mau baca firman Tuhan terakhir sekilas saja. Jadi memang
ini pesan terakhirnya, baca aja di rumah pokoknya. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat daripada depanmu, dan akan kamu ini seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang bagi kamu seperti yang dijanjikan kepada kamu. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Ya, jadi tolonglah, ya, benar-benar tolong gitu ya, demi nyawamu. Sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa-sisa bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, kawin-mengawin dengan mereka serta bergaul dengan mereka dan mereka dengan kamu, maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu, tapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa. Dan tanah yang baik ini yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu, kita baca bareng-bareng, sebab itu mana itu? Ayat berikutnya kayaknya. Sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Tetapi seperti yang telah datang atas kamu segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, demikianlah Tuhan akan mendatangkan atas kamu segala yang tidak baik, sampai Ia telah memusnahkan kamu dari tanah yang baik ini yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Apabila kamu melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada mereka, maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, sehingga kamu segera binasa dari negeri yang baik yang telah diberikannya kepada kamu. Ya, next terakhir ini. Cuma udah kembali, oke. Nah, ingat aja, jadi kita harus belajar dari pesan terakhir Yosua tuh, kita harus grow strong and firm. Namanya grow itu takes time, butuh waktu, dan continuous ya, jadi lagi dan lagi dan lagi, dan harus firm, jangan kadang semangat, kadang enggak. Kalau kalau abis coffee cornernya banyak dessert, kayaknya cake-nya semangat, terus udah 2 bulan nih kayaknya nggak ada dessert, kayaknya kurang semangat. Jangan kayak gitu-gitu, jangan pengaruh sama orang, pengaruh sama makanan, jangan. Jadi harus kuat, teguh dan kuat. Nah, terus kita belajar, kita berpaut kepada Tuhan seperti dilem, to glue. Kita harus kuatkan hati kita benar-benar untuk memelihara dan melakukan seperti yang tertulis di firman Tuhan. Karena zaman sekarang ada orang-orang yang coba menasihati manusia di sosial media. Just read your Bible. Pelihara dan lakukan yang ada di firman Tuhan. Jangan gantikan firman Tuhan sama sosial media. Beda loh, makanan dikunyah, dilepeh, udah kayak jorok dan nggak enak. Langsung dari sumbernya, jangan lupa. Dan maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allah. Karena kalau kita nggak mengasihi Tuhan, kita seringkali jadinya ya nggak ibadah. Kita akhirnya jadinya melanggar firman, karena kita nggak mengasihi. Ada kasih mula-mula udah nggak ada lagi. Dan ingat, kalau sampai kita melanggar, kita malas gitu, jadinya kita nggak mau sesuai dengan firman Tuhan tulis. Tetapi seperti telah datang atas kamu segala yang baik kita pengen. Tapi kalau kita bandel, seperti yang tadi yang baik itu datang, yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, demikianlah Tuhan akan mendatangkan atas kamu segala yang tidak baik, sampai Ia telah memusnahkan kamu dari tanah yang baik ini. Tanah baiknya tetap ada, tapi kitanya yang nggak ada. Jangan sampai itu yang terjadi. Jadi bertobatlah di awal tahun, karena biar tahun ini kita ngalamin double favor. Amin.